Lalu bagaimana upaya pemerintah, TNI, dan Polri dalam upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata Papua sejak beberapa hari yang lalu? Maksud kami sejak bulan Februari yang lalu. Kita langsung tanyakan kepada tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Theo Litai. Pak Theo, selamat sore. Selamat sore, Mas Iqbal. Ada tenggat waktu yang diberikan nih Pak, 2 bulan katanya. Apa upaya pemerintah setelah mendengar ancaman KKB Papua ini Pak yang akan menembak pilot Susi Air? Saya kira kita paham ya bahwa ini sudah beberapa bulan berlangsung. Ancamannya tidak berubah sebenarnya. Jadi ancaman yang sama pernah disampaikan sejak Februari ya. Oleh karena itu, kalau menurut kami, proses yang sedang kita laksanakan sekarang untuk melakukan kegiatan negosiasi secara tertutup maupun kegiatan penegakan hukum, itu akan terus untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak akan mundur, apalagi ini berkaitan dengan isu kedaulatan negara. Kita tidak akan membiarkan kedaulatan negara kita untuk didikte oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, apalagi kelompok yang membawa gagasan separatisme. Saya kira ini sangat jelas ya, dan oleh karena itu upaya-upaya yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, kami harap agar pilot Susi Air itu bisa dikembalikan dengan keadaan selamat dan sehat kepada aparat keamanan yang bertugas di Duga dan pemerintah perwakilan pemerintah yang ada di Kabupaten Duga, sehingga masalah ini bisa selesai tanpa syarat dan tanpa ada permintaan apapun. Itu targetnya. Nah ini kan sudah lebih dari 3 bulan Pak. Kemudian kerja sinergis antara pemerintah dengan TNI Polri terus dilakukan. Nah kemudian apakah selanjutnya perlu menambah kekuatan atau bertindak ofensif atau menyerang Pak, mengingat ancaman KKB yang lagi-lagi diberikan kepada pemerintah Indonesia? Ada satu hal yang mungkin perlu untuk kita pahami, Mas Iqbal, dalam kaitan dengan konteks wilayahnya. Jadi Kabupaten Duga ini tidak bisa kita samakan dengan kabupaten lain ya di Pulau Jawa misalnya. Karena Kabupaten Duga ini luasnya 2 kali, bahkan 3 kali provinsi DI Yogyakarta. Dia luasnya 1,5 kali lebih besar daripada Provinsi Banten. Itu hanya 1 kabupaten. Jadi dia sangat luas sekali dan penduduknya sangat sedikit, sehingga sebagian besar memang adalah hutan rimba, dan topografinya adalah pegunungan yang tinggi, ya ribuan meter di atas permukaan laut, kondisinya dingin dan cuacanya cukup ekstrim. Oleh karena itu, memang butuh waktu yang cukup panjang semula untuk mendeteksi keberadaan dari sandera. Namun, sebagaimana kita ketahui, pada akhirnya atas dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, para tokoh masyarakat, ya, maka sudah ada titik terang, ya, sudah semakin ada semacam titik terang. Dan kita berharap bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama masalah ini bisa diselesaikan. Sudah ada titik terang, tapi di sisi lain juga prajurit kita juga menjadi korban ya Pak. Data terakhir ada 7 orang begitu. Nah kemudian saya ingin fokus kepada kata negosiasi Pak. Selama ini pemerintah menyatakan bahwa ingin membebaskan pilot Susi Air dengan jalur negosiasi. Tapi di video terakhir, Kapten Philip Martens ini juga mengatakan upaya negosiasi dalam waktu 2 bulan. Dan dalam bahasa Indonesia ya, kalau bisa dalam video sebelumnya Kapten Mertens masih menggunakan bahasa Inggris, sekarang sudah dengan bahasa Indonesia. Negosiasi yang dimaksud, yang diminta ini maksudnya apa Pak? Kalau sebelum-sebelumnya sudah dilakukan? Saya pikir kita perlu memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Kapten Martens itu merupakan pesan yang didiktekan oleh kelompok yang menyandera beliau. Jadi bukan berdasarkan keinginan bebas untuk berbicara. Oleh karena itu adalah bagian dari
skenario dan strategi dari pihak penyandra. Nah, ini yang perlu untuk kita cermati dan kita dalami, kita waspadai ya, kita pelajari lebih lanjut. Karena proses negosiasi melibatkan para tokoh agama, para tokoh gereja saat ini juga sedang berlangsung. Kita didukung juga oleh pemerintah, juga dibantu oleh pihak gereja untuk berkomunikasi. Dengan harapan bahwa Kapten Martinsnya bisa dikembalikan dengan damai, dengan selamat. Ya. Namun pemerintah juga siap, Pak, untuk melakukan penegakan hukum bila langkah-langkah yang secara damai ini kemudian tidak menemukan solusinya, atau bila ternyata kondisi dari Sandra itu berada di bawah ancaman yang bisa membahayakan. Tentu harus ada langkah untuk penegakan hukum secara tegas dilakukan. Tapi sampai dengan saat ini proses negosiasi secara tertutup, secara damai itu masih terus diupayakan. Ya. Tentu kita tidak menutup mata terhadap kasus-kasus lain yang terjadi di mana para aparat keamanan kita itu justru menjadi korban, Pak. Nah, penegakan hukum terhadap kasus ini tetap dilakukan. Jadi tidak didiamkan. Kita memilah-milah. Ada yang merupakan masalah penyanderaan, tetapi ada yang merupakan masalah tindak pidana pembunuhan, penyerangan terhadap alat negara, itu tetap kita lakukan penegakan hukum secara tegas, Pak. Baik, penegakan hukum terus dilakukan ya. Negosiasi Pak ini Theo, tidak menutup. Ya. baik, terakhir negosiasi damai ini masih terus diupayakan, tapi di sisi lain juga kedaulatan adalah harga mati begitu. Apakah ada target, Pak, yang ditetapkan pemerintah mengingat 2 bulan deadline yang mereka berikan? Saya kira target kita tidak ditentukan oleh jangka waktu yang diberikan oleh penyandra. Karena pemerintah memiliki data, memiliki strategi, memiliki rencana yang akan dilaksanakan tanpa menunggu atau melihat pada kerangka waktu yang disampaikan oleh para pihak penyandra ini. Sebab kita tidak boleh, sekali lagi kita tidak boleh didikte oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, bahkan yang mengancam kedaulatan negara. Negara tidak boleh kalah dalam situasi begini. Jadi kita pada saat ini melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelamatkan Kapten Martin sebagai Sandra. Jadi keselamatannya menjadi prioritas saat ini. Tetapi bukan berarti bahwa tindakan ini dapat dibenarkan dan bisa lolos begitu saja. Kalau ya segala upaya pendekatan yang dilakukan ini diabaikan. Baik, Pak Theo, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Theo Litai, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time News.